tidak akan nampak, tidak akan terbukti, sehingga kita istiqomah mengulang-ulang dan melakukan itu wirid di waktu-waktu tertentu yang sudah kita tentukan. Jadi rotib yang kita baca, wirid sakron yang kita baca, wirid nawawi yang kita baca, sholawat yang kita lanjutkan, bacaan maulid yang kita baca, itu bisa menerangi hati kita, bisa mengontrol tubuh kita dengan catatan, harus ada 3 syarat kata beliau. Yang pertama adalah istiqomah, yang kedua diulang-ulang, yang ketiga adalah dalam waktu tertentu. Kita bikin jadwal itu mau dilakukan kapan. Saya mau tanya, panjenengan setiap harinya 24 jam wirid yang dilakukan apa? Pikir saja sudah. Pikir yang dilakukan di rumah apa? Sudah selamat Pak Ustaz? Sifat selawat Didi, lawat Karno, Asbin, Asom, sholawat. Harus ada apa yang harus ada? Harus ada pegangan khusus. Jadi kan saya baca rotib. Kapan baca rotib? Di rumah sebelum maghrib saya baca rotib misal. Atau di rumah saya baca rotib setelah isya. Ini jadikan satu rutinitas kita. Jangan berubah-ubah, jadikan rutinitas kita. Paham ya? Rotib ya, apalagi rotib alhamdulillah masya Allah isinya mulai dari Fatihah, tasbih, istighfar, sholawat, semuanya. Makanya ini yang sudah ada, yang sudah jelas di mata kita, yang dibaca rutin tiap malam Sabtu, rotibul abdos. Silahkan panjenengan tentukan waktunya. 1 istiqomah, 2 diulang-ulang, yang ketiga tentukan waktunya. Dalam sehari 24 jam yang ada di rumah saya mau baca rotib kapan? Tentukan. Bisa gampang di sini rotib. Saya mau bacanya habis isya. Harus jam berapa? Setelah sholat isya saya langsung baca misalnya. Yaitu jadikan ditentukan waktunya, kemudian kita mendisiplinkan diri untuk melakukan. Artinya apa? Rampung sembahyang isya, nyong itu baca rotib. Gak bisa ditinggal. ditinggal. Fa in lam takun mimman yastaghriqu jami'a sa'ati lailihi wa nahari bi wadha'ifil khairat faj'al laka awradan tuwadhibu 'alaiha fi awqatin mahsusatin wa taqdiha mahma fatatka. Nah ini, kalau seandainya 24 jam yang kamu miliki semuanya nggak bisa untuk semuanya nggak bisa untuk melakukan wirid. Saya nggak bisa penuh 24 jam, nggak bisa penuh untuk melakukan kebaikan. Maka jadikan satu waktu yang mana kita melakukan wirid tersebut. Dan apabila kita meninggalkannya, kita punya prinsip, punya aturan. Saya baca rotib habis isya, laka angin, laka topan, laka bebo penyulubar, pak kurban isya baca rotib. Dan kita punya prinsip dalam hati kita, kalau seandainya habis isya saya gak baca rotib, saya lupa, saya ada tamu, saya punya keperluan, maka saya akan mengkodonya di lain waktu. Jam itu 7:30 kita nggak bisa baca rotib. Mau tidur jam 10 saya harus mengkodo. Turun kesel, tangi turun kudu modo. Kalau kita punya prinsip semacam itu, harus disaur ini spiritan tidur tak lakoni. Kalau kita punya waktu punya prinsip semacam itu, tidak ada nafsu al-muhafadzah 'alaiha, ya maka akan terbiasa jiwa kita ini untuk menjaga wiridan tersebut. Ya, akhirnya nafsunya ini kalah. Lah daripada nyong-nyong bakal nyong lakoni, mending jangkit tak lakoni. Kan seperti itu. Karena wis biasa. Contoh misalkan, panjenengan misalnya ya, jam ini ya, saat ini saya harus bayar utang duitnya mau bilang bayar utangnya mau bayar utang. Kira-kira utangnya panjenengan tetap dibayar apa terus tetap dibayar ya? Kapan waktunya ya bakal dibayar. Daripada nunggu
engko duit enteng mending saya dibayar. Kan seperti itu. Wirid seperti itu. Habis Isya saya baca roti. Daripada nanti sebelum tidur saya baca atau mungkin malam-malaman saya baca, mending jamnya saya baca. Nah ini supaya langsung kita terdidik. Terdidik apa? Terdidik disiplin di dalam melakukan amal soleh. Wa mata aysat minkan nafsu annaka la tasmahu bi tarki awradika hatta tadarrakaha bi qada'i ma tafatat badarta ila fi'liha fi awqatiha. Nah ini apa yang dikatakan tadi yang saya katakan. Jadi kalau seandainya kita sudah punya prinsip, saya akan melakukan jam sekian rotib, jam sekian istighfar, jam sekian baca sholawat, jam sekian sholat duha, jam sekian sholat witir, jam sekian sholat tahajud. Maka kalau kita punya prinsip, kalau saya nggak lakukan saya harus qadha. Ya, maka kalau sudah punya prinsip seperti itu, akhirnya apa? Kita ini merasalah daripada mau dilakoni mending sedih banget. Nah, kita akan cepat melakukan. Paham ya maksudnya ya? Paham apa benar? Wa qad qala sayyidi Syekh Abdul Rahman As-Saddaq radhiyallahu anhu, man lam yakun lahu wirdun fa huwa qirdun. Siapa yang tidak punya wirid, tidak menentukan waktu. Padahal amal soleh diciptakan, dibuat sama Allah itu banyak. Mulai sholatnya, puasa, istighfar. Siapa yang tidak menentukan waktu untuk melakukan amal soleh, tidak punya wirid, tidak punya pegangan wirid, fahuwa qirdun, maka dia seperti kera. Maka dia seperti kera. Si bisa seperti kera dulu, kera. Maka tidak tertentu waktunya. Luru mangan tidak tertentu waktunya, gitu betul? Kalau kita manusia harus disiplin. Wa qala ba'dul 'arifin al-waridat min haitsul awrad. Faman lam yakun lahu wirdun fi dhahirihi lam yakun lahu waridun fi sarairihi. Sebagian para ulama, sebagian para 'arifin, sebagian para apa istilahnya? Wali, ya, para aulia. Al-waridat. Al-waridat tahu? Al-waridat itu pemberian rahasia-rahasia Allah yang diberikan ke hati kita. Ini gak sembarang orang bisa dapat. Al-waridat, kalau kita pengen dapat al-waridat, rahasia-rahasia yang ada dalam hati. Ini kalau al-waridat ada dalam hati kita, insya Allah ibadah ya nikmat. Nuntut ilmu cepat paham, meromokna ceramah cepat ngerti, terus dilakoni. Ini waridat. Dan waridat ini min haitsul aurat, tergantung aurat yang kita baca, tergantung aurat yang kita lakukan. Kalau kita punya wirid pegangan, saya punya wirid sholat sunnah ini dan sebagainya, maka kita akan dapat waridat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman lam yakun lahu wirdun fi dhahirihi lam yakun lahu waridun fi sarairihi. Siapa yang tidak punya pegangan wirid dalam zahirnya, tak pernah baca zikir, tak pernah sholat sunnah, tak pernah ini, tidak ada wirid yang kita pegangi, ya maka dalam hatinya nggak ada yang namanya warid, nggak ada yang namanya waridnya. Jadi tergantung dengan wirid yang kita lakukan. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah panjenengan ibu hadir di majelis taklim ini, baik di sini di masjid, itu banyak sekali yang sudah kita dengar dari berbagai macam ilmu yang disampaikan. Bukan hanya sekedar ilmu, bahkan amalan-amalan soleh pun dibentangkan di hadapan kita. Gitu betul? Ya, kita menerangkan sholat sunnah ini, menerangkan amal soleh ini, menerangkan sodako, menerangkan ini, menerangkan zikir ini, menerangkan keutamaan wirid ini. Kita jelaskan satu persatu supaya kita pahami kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari. Terutama ini zikir hadirin yang dimuliakan Allah. Ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk penjagaan diri kita. Kalau kita apa istilahnya lalai dari ingat kepada Allah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kehidupan yang sempit untuk kita. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingat aku Allah, siapa yang tidak mau zikir, tidak mau ingat sama Allah, tidak mau baca kalimat-kalimat thayyibah, fa inna lahu ma'isyatan danka,
maka baginya kehidupan yang sempit. Uripe sumpek. Orang gue secuil be kayak plongo. Kenapa gak punya zikir? Padahal ala bizikrillah tatma'innul qulub. Insyaallah orang mikir utangnya akeh misalkan mumet, zikir insyaallah hilang mumet itu hilang utangnya gitu. Oh hilang utang. Hilang mumet. Zikir dulu sudah, minta sama Allah. Insyaallah dikabul. Jangan terus hanya stres kayak kenapa yuk terus seneng-seneng mana dagduk ya paling diskrotik kita mampu mentok ya zikir. Siapa yang berpaling dari ingat kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan besok di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Lalu mudah-mudahan doa panjenengan bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Allah berfirman, siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, kepada Allah, maka akan dijadikan baginya apa dijadikan baginya? Syaitanan, setan. Fahuwa lahu qarin, dan setan ini menjadi teman dekatnya, qarin, yang menyertai selamanya. Dan ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah, kula lan panjenengan itu mulai ceprot lahir sampai sekarang itu ada jin yang menyertai kita. Nah, itu mulai lah, cuma orang nggak bisa kelihatan. Belum panjenengan wedi. Ada jin namanya jin qarin, jin yang serupa dengan kita. Semua sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wakala bihi qarinahu minal jin." Kata Rasulullah, tidak seorang pun dari kalian kecuali ditetapkan jin yang menyertainya. Ada jin yang menyertainya. Lalu mereka pun bertanya, para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, termasuk dirimu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, wa iyaya illa annallaha a'anani alaih fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Kata Rasulullah SAW, termasuk saya, kata Rasulullah. Akan tetapi Allah memberikan maunah, memberikan pertolongan kepada saya, sehingga itu jin fa aslam. Ini jin aslam, artinya masuk Islam. Ada yang mengatakan aslam ini fi'il mudhari, aslamu, berarti Rasulullah itu artinya apa? Aku selamat dari gangguan jin. Ada yang mengatakan fi'il madhi, aslama yuslimu, artinya apa? Masuk Islam. Artinya apa? Jinnya Rasulullah, jin qarinnya Rasulullah ini masuk Islam. Atau jin qarinnya Rasulullah ini, Rasulullah selamat daripada perbuatan buruknya jin qarin ini. Yang mulanya kadang-kadang ada beberapa orang yang mungkin diperlihatkan ketemu rohnya yang mungkin orang yang pernah kita kenal waktu hidup di dunia. Ketemu yang roh anak fulan bin fulan padahal tinggal, padahal atau mungkin kita lihat siapa yang sudah meninggal, kemudian ada orang yang bisa melihat. Ada ngomong jalannya arwahnya gentayangan. Sebenarnya arwah gentayangan itu nggak ada. Semua arwah itu dipegang dalam kekuasaan Allah. Jadilah arwah gentayangan. Mungkin kalau ada setan-setan yang demikian itu jin. Loh, kok bisa mirip dengan orang yang sudah meninggal dunia? Itu jin qarinnya yang menyertai orang itu waktu hidup di dunia. Kan tahu seluk-beluknya, tahu karakternya, weruh kelakuannya, apal raine. Dan jin ini punya keistimewaan, bukan keistimewaan, punya kemampuan untuk merubah bentuknya. Bisa mabur, bisa merubah bentuk. Wah, anak setan, anak pocong. Lo bingung dengan anak pocong, lo bingung setan pocong sih, kenapa? Bisa datang Arab pada baby pocong, malah setan pocong mana? Pernah ketemu boleh film Arab setannya setan pocong, kan boleh? Si orang setan pocong nanti.
Orang Arab orang Islam mati ya dipocong di kain kafan sama, cuma nggak ada setan pocong di sini di sana. Yang ada di sini bukan wong Islam. Ya, apa memang jinnya lagi lebay ya? Ini yang bingung kita Arab. Setan pocong, mana pocong, mana pocong, mana pocong. Bisa ada Arab dipocong juga tapi lagi setan pocong. Kan seperti itu. Makhluk-makhluk semacam itu ada hadirin yang dimuliakan Allah. Dan yang perlu kita ketahui, jin ini juga ada yang muslim, ada yang kafir. Makanya hati-hati ketika ada orang kemudian didatangi sama jin. Kenyong jin, teman ya dong. Apa? Jangan diturutin. Saya mau jadi teman kamu. Jadi turutin. Jangan, bahaya. Kalau sudah minta tolong, kita hanya minta mereka itu nolong kita, bahaya nanti nuntut kita. Na'udzubillah min. Ya. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang ahli zikir, maka insya Allah jauh apa yang ada di samping kita, yang menyertai kita daripada bangsa jin ini, mereka akan tunduk kepada kita. Tapi ini orang tahu zikir, itu singkang jejer sampean gue goda terus, goda bukan hanya goda urusan dunia, korupsi bawis, diles duitnya ini jin kok ini hati-hati. Ada terus kalau nggak pernah pikir hati-hati, mukanya panjenengan hebatnya seperti apa? Ada jinnya, nabi aja ada jinnya, apalagi kita nabi, ya, apalagi kita manusia biasa. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, ya, istiqomah dalam berzikir. Sekelas Ibnu Hajar Al-Haythami, seorang ulama besar. Beliau ini pernah di kampungnya ketika masuk waktu subuh, fajar sodik nggak kelihatan karena tertutup mendung. Kemudian orang-orang bingung, wah kok subuhnya kapan ini? Subuhnya kan? Berarti menunjukkan orang-orang dulu di zamannya Ibnu Hajar Al-Haythami ini tanginya satu durungnya jadi sedurung subuh dalam langit mancing waktu subuh nopo turun. Kan seperti itu. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, nggak lama kemudian Ibnu Hajar Al-Haythami kakinya tersengat kala jengking. Langsung Ibnu Hajar Al-Haythami ngomong, sudah masuk waktu subuh. Yang lain bingung, loh kok bisa Ibnu Hajar? Kamu tahu dari mana kau sudah masuk waktu subuh? Saya tahu sebab saya dicopot kala jengking. Nambah bingung mana nih? Bisa dicopot kala jengking kau sudah masuk waktu subuh? Mungkin dasar dari sini ngomong nih. Akhirnya dia ngomong, saya ini nggak pernah lepas dari zikir, nggak pernah lepas dari wirid. Setiap saya wirid, alhamdulillah Allah berikan keselamatan. Saya semalam baca zikir. Dan bacaan zikir malam itu Allah akan menjaga saya, ya, apa manfaatnya zikir itu? Allah akan menjaga dari segala macam bahaya mulai malam hari sampai subuh. Dan saya kira dicopot kala jengking, berarti saya sudah tahu kalau ini sudah masuk subuh. Kenapa? Ini orang zikir mari Gusti Allah dicopot ya. Nah, coba bayangkan. Sampai Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini Ibnu Hajar Al-Haythami ini luar biasa ulama besar. Madhab Syafi'i membesar daripada madhab Syafi'i. Ini bisa memastikan bahwa ini sudah masuk waktu subuh. Kenapa? Karena dirinya lalai dari zikir di waktu subuh dicopot kala jengking. Langsung ngerti sudah masuk waktu subuh. Nah, ini orang-orang dulu seperti itu hadirin yang dimuliakan. Nah, kalau kita berzikir, banyak berzikir, itu jin-jin, iblis-iblis yang ada di sekitar kita, gering-gering. Cuma si orang tahu zikir, lemu-lemu. Kita mau makan baca bismillah, gering, orang bisa makan jin. Mau minum baca bismillah, gering, jin, orang bisa minum. Mau tidur baca bismillah, orang nak kecil. Mau apa lagi? Mau kerja baca bismillah, baca zikir, baca ini. Jin tak banyak, jin itu jauh dari kita, takut sama kita. Terus ketika kita berzikir, jin jauh. Pernah dialami oleh seorang ulama, seorang soleh namanya Qais bin Al-Hajjaj. Beliau ini pernah berkata, qala li syaitani. Kata Qais bin Al-Hajjaj, berkata setanku. Nah, sudah tahu dia punya setan. Kita pun tahu. Terus tak ngerti kan?
anak setannya kan, bolanya hati. Nah, satu hari ini Qais bin Al-Hajjaj dia ini apa istilahnya dapat ngobrol berbicara dengan setan. Ya setannya dia, jinnya dia yang ada dalam dirinya, yang menyertai diri. Setannya ngomong, wahai Qais bin Al-Hajjaj, dakhaltu fika wa ana mithlul jazur. Kata setannya ini,